tidak ada harga dan tidak dinilai dalam kehidupan ini. Apabila orang yang bersyukur, di mana ada keberadaan diri, apakah dia tergolong orang-orang yang beruntung atau tergolong kepada orang-orang yang merugi? Karena cuma ada dua golongan. Golongan al-muflihun, golongan orang-orang yang beruntung, dan golongan al-khasirun. Cuma ada dua kelompok. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di surga dan satu kelompok di neraka. Iya. Hanya ada dua bagian dari manusia. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang beruntung dan di antara mereka ada yang merugi. Tidak satu amalan pun yang dilakukan oleh manusia kecuali amalannya ini kadang membahagiakannya. Kalau tidak membahagiakannya, maka pasti akan merugikannya. Dan Rasulullah SAW telah menyatakan hal tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Kullun nasi yaghdu, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha." Setiap manusia itu berusaha. Dengan usahanya ia menjual dirinya. Maka ada yang membebaskan dirinya dari api neraka, dan ada yang menjatuhkan dirinya ke dalam api neraka wal-iyadzu billah dengan usahanya dan upayanya. Maka hanya ada dua golongan. Golongan yang beruntung dan golongan yang merugi. Dan hendaknya setiap hamba memikirkan dan memperhatikan di mana letak dirinya dari dua golongan ini. Di mana keberadaan diri yang mengarah pada salah satu dari dua golongan ini. Dan dia hendaknya melihat apa jalan-jalan yang menyebabkan seseorang tergolong kepada salah satu dari dua golongan ini. Ini adalah pembahasan yang sangat penting. Dan untuk mendetailkannya diperlukan untuk mencermati ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sebutkan tadi bahwa hal ini sangat banyak diuraikan, dan saya cukup di pertemuan malam ini akan membawakan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang golongan-golongan yang beruntung, ataupun sebaliknya diterangkan golongan yang merugi dan diperkecualikan dari yang merugi itu sekelompok yang beruntung, atau diterangkan tentang orang yang tidak akan memperoleh keberuntungan sama sekali. Ini dari mana-mana yang hendaknya kita cermati dan kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim, sehingga bisa menjadi pedoman kita, cermin di dalam kehidupan ini, pijakan untuk kita berarah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjalan kepadanya. Iya. Maka untuk membuka pembahasan ini tentang sebab-sebab keberuntungan, sangatlah baik kalau kita mendasarkannya dengan sebuah surah dalam Al-Quran yang kita semua menghafalkannya, yaitu surah Al-Asr, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Allah berfirman, "Wal 'asr", demi masa. Yang bisa diartikan demi waktu asar. Allah bersumpah demi masa, yang mana masa ini merupakan perhitungan manusia, merupakan hal yang sangat diperhitungkan, sebab setiap saat dari kehidupannya akan dia pertanggungjawabkan. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat
sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang waktu mudanya di mana dia usangkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Pertanyaan yang ketiga dan keempat tentang harta. Dari mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan. Pertanyaan yang kelima, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmunya di bagaimana dia beramal dengannya. Ini menunjukkan bahwa seluruh saat di dalam kehidupan hamba akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bersumpah demi masa wal asri. Dan kalau al-asr diartikan waktu salat asar, maka salat asar adalah salatul wusta, salat yang diagungkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nas khusus, man taraka salat al-asr habita amalu. Siapa yang meninggalkan salat asar maka batallah amalannya. Batallah amalannya. Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Perhatikan bentuk penekanan di dalam pernyataan ini. Didahului dengan sumpah dan dimaklumi bahwa sumpah adalah bentuk penekanan untuk menekankan pernyataan. Kalau saya berkata ini buku, ini pernyataan. Tapi kalau saya katakan demi Allah, kalau saya katakan misalnya ini buku saya, itu adalah pernyataan. Kalau saya katakan demi Allah ini adalah buku saya, maka ini adalah apa? Penguat untuk pernyataan tersebut. Iya. Jadi sumpah ini adalah penguat untuk menguatkan pernyataan dari uslub bahasa Arab. Kemudian inna, kalimat inna kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sesungguhnya. Iya. Dan ini juga termasuk kata yang digunakan untuk menguatkan pernyataan. Kalau saya katakan ini adalah buku saya, ini pernyataan. Kalau ini saya kuatkan pernyataan ini, saya katakan sungguh ini adalah buku saya. Iya. Jadi sini sudah 2 bentuk penguat, sumpah di depannya, kemudian kalimat sungguh. Iya. Innal insana lafi khusrin, pakai la di situ. Lafi khusrin. Ini bentuk penguat yang ketiga dalam bahasa Arab. Penekanan yang ketiga. Ya. Juga diartikan kalimat sungguh. Ya, benar-benar. Perhatikan 3 jenis penekanan untuk menyatakan pernyataan ini dan menunjukkan betapa pentingnya dan hendaknya kita memperhatikan hal ini. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia benar-benar di dalam kerugian. Al-insan, seluruh yang namanya jenis manusia, dia pasti berada dalam kerugian. Illa, kecuali ada yang diperkecualikan. Ya. Maka hendaknya setiap muslim yang mendengarkan ayat ini, seluruh manusia dalam keadaan merugi. Timbul rasa takut di dalam dirinya, rasa khawatir dia masuk ke dalam golongan yang merugi. Kemudian Allah setelah itu menyebutkan perkecualian, maka hati pun tergerak untuk mendengarkan siapakah orang-orang yang diperkecualikan ini, betapa besarnya dan agungnya kedudukan mereka. Wahai andai kata saya tergolong kepada orang-orang yang diperkecualikan ini, diperkecualikan dari kerugian, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Allah memperkecualikan 4 golongan di dalam ayat ini. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, dan beramal salih. Yang ketiga, wa tawasau bil haqq. Yang keempat, wa tawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Ini 4 hal. 4 hal ini siapa yang mencermatinya? Ia mencakup segala perkara yang diajarkan dan dituntunkan di dalam agama. Dan itu letak keberuntungan. Namun kandungan dari 4 perkara ini, sebagian rinciannya diterangkan di dalam ayat-ayat yang lainnya sebagai bentuk keberuntungan
untuk memperingatkan orang-orang yang membaca Al-Quran, memperingatkan kaum muslimin dan muslimat akan pentingnya amalan-amalan tersebut yang diberikan pernyataan khusus. Siapa yang melakukannya maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat di surah Al-Asr ini disebutkan 4 golongan. Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, yaitu dengan keyakinan yang pasti, tanpa ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang disyariatkan oleh Allah. Ia mengimani seluruhnya dan berbagai bentuk-bentuk dan cabang-cabangnya, apa yang wajib darinya dan apa yang sunnah. Siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, maka mereka ini yang disebut dengan orang-orang yang beriman. Dan uraian dan kandungan dari keimanan kadang dimaknakan dengan Islam itu sendiri, sebab mencakup seluruh amalan yang disyariatkan di dalam agama. Karena itu keimanan adalah bentuk dari ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, amalan dengan anggota tubuh. Dan keimanan kadang dia bermakna rukun-rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Rukun iman yang 6 disertai dengan amalan zahir yang membenarkan apa yang ada di dalam hatinya. Maka siapa yang beriman dengan keimanan yang benar, maka ia termasuk orang-orang yang diperkecualikan di dalam ayat. Dan perhatikan, cakupan keimanan sangatlah luas. Ya. Mencakup banyak hal, mencakup banyak perkara. Dan mana keimanan ini sangat penting untuk didetailkan. Apalagi kita di masa yang banyak terjadi perkara-perkara, terjadi fitnah, apakah itu dalam bentuk syubhat maupun dalam bentuk syahwat, yang memalingkan manusia dari mana keimanan dan keislaman. Ya. Maka perhatikan dari mana-mana keimanan ini. Keimanan kepada Allah tercakup di dalamnya. Keimanan akan adanya Allah, keimanan terhadap rububiyahnya, dialah Allah yang maha bersendirian dalam perbuatannya, yaitu dialah Allah yang maha mencipta, maha menghidupkan, mematikan, maha memberi rezeki dan maha mengatur segala perkara. Dan tercakup di dalamnya keimanan terhadap uluhiyahnya, keyakinan imani nama-nama dan sifat Allah, bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan, dinamakan dengan nama-nama dan sifat-sifat yang maha agung dan maha mulia. Kita yakini seluruh hal tersebut sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah, tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Ya. Dan masuk juga dalam mana keimanan, beriman kepada para malaikat, keberadaan mereka, tugas-tugasnya, siapa yang diketahui nama-namanya, dan mereka adalah makhluk-makhluk Allah. Beriman kepada kitab-kitabnya, apa yang diterangkan namanya maupun tidak diterangkan. Keimanan secara global dan secara khusus bagi kita umat Islam, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada para Rasul seluruhnya tanpa terkecuali. Iya. Siapa yang kita ketahui namanya, maka kita beriman terhadap Rasul-Rasul tersebut. Dan secara khusus umat Islam diutus kepada mereka Nabi Muhammad SAW, yang dia harus beriman kepadanya dengan keimanan yang khusus. Iya. Kemudian keimanan kepada hari akhirat, yang termasuk di dalamnya keimanan kepada alam kubur, yang merupakan awal persinggahan negeri akhirat, keimanan akan hari kebangkitan, keimanan akan kejadian di padang mahsyar, keimanan akan adanya telaga, keimanan akan syafaat, kemudian keimanan akan adanya hisab, akan adanya timbangan, keimanan akan adanya jembatan yang dihamparkan di atas bumi neraka jahanam, keimanan tentang surga dan neraka. Iya. Kemudian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk.
Ini dari bentuk-bentuk dan rukun-rukun keimanan. Dan iman itu bercabang-cabang. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Paling rendahnya adalah menyingkirkan, atau paling di tingkatan terbawahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Iya. Ini gambaran global tentang makna keimanan tersebut. Andai kata seorang mukmin menghabiskan waktunya untuk mencermati makna iman, maka sungguh sangatlah ringkas dan sangatlah sedikit waktu yang diberikan kepada kita. Iya. Maka ini golongan yang pertama yang disebut dan dipuji, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mereka dipuji sebagai orang-orang yang tidak merugi, orang-orang yang beruntung. Dan Allah nyatakan keberuntungan orang-orang yang beriman dalam banyak ayat. Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari bentuk-bentuk dan cabang-cabang keimanan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mereka orang-orang yang menegakkan. Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau, beriman kepada apa yang diturunkan sebelum mereka. Ya. Kemudian Allah menyebutkan di ayat setelahnya, mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Disebutkan rincian dan berbagai kandungan dari makna keimanan, kemudian ditegaskan keberuntungan untuk mereka. Ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ya. Dan dari keberuntungan orang-orang yang beriman, Allah terangkan di dalam Al-Quran beberapa sifat orang yang beriman. Kemudian Allah jelaskan keberuntungan mereka. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Ini dari ciri dan sifat orang-orang yang beriman. Apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya mereka bertambah keimanan. Dan mereka hanya bertawakal kepada Rabbnya. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mengeluarkan, menegakkan salat, dan terhadap rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Kemudian Allah nyatakan mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Kemudian Allah terangkan keberuntungan untuk mereka. Untuk orang-orang yang beriman ini berbagai derajat di sisi Rabb mereka. Perhatikan, berbagai derajat di sisi Rabb mereka. Dan kalimat derajat di sini kalimat jama', bukan satu, bukan dua, tapi kalimat jama', hal yang banyak. Dan derajat di sini umum, masuk di dalamnya derajat di dunia dan di akhirat. Dan untuk mereka pengampunan. Perhatikan, bagaimana keberuntungan orang-orang yang beriman, dia mendapatkan pengampunan dari Rabb mereka. Kemudian dia akan mendapatkan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia, Allah yang akan menjaminnya dan memberikan rezeki kepadanya. Dari keberuntungan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wali mereka. Allah adalah pelindung mereka. Dan Allah yang akan membimbing mereka kepada jalan yang benar, mengarahkannya kepada kebaikan dan ketaatan, menghardiknya dari kegelapan,
Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Wali orang-orang yang beriman mengeluarkan mereka dari kegelapan maksiat menuju kepada cahaya ketaatan. Dari kegelapan kejelekan menuju kepada cahaya kebaikan. Iya. Dari berbagai kegelapan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada berbagai cahaya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang berimanlah mereka ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya wa kanu yattaqun. Tahuilah bahwa wali-wali Allah mereka lah wali-wali Allah, mereka tidak akan pernah bersedih hati dan mereka tidak pernah khawatir. Kemudian Allah terangkan siapa wali-walinya, yaitu orang-orang yang beriman lagi bertakwa. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, Allah akan membelanya pada setiap masalah yang dihadapi. Allah yang akan menolongnya pada setiap kesulitan yang dia alami. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meringankan setiap beban yang dia pikulnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala menjamin di dalam Al-Qur'an, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana wal ladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami. Dan kami akan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan kelak di kemudian hari pada hari kiamat. Ya, tatkala kepala manusia mempersaksikan pada hari kiamat. Ini semua dari keberuntungan dan kebaikan orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi kebaikan dan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Karena itulah wajar kalau di dalam surah Al-Asr, di antara yang diperkecualikan dari kerugian dan dinyatakan sebagai golongan yang beruntung, sekaligus diterangkan bahwa sebab keberuntungan itu adalah dengan keimanan. Dengan keimanan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kemudian golongan yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus salihat, dan beramal salih. Orang-orang yang beramal salih. Amalan salih adalah amalan yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita mungkin paham dan mengerti kalimat amalan salih. Tapi kadang banyak dari kita tidak memahami kapankah sebuah amalan itu syah dianggap amalan salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa sebuah amalan tidak dianggap sebagai amalan yang salih kecuali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, dia harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam amalannya. Dia harus ikhlas dalam melakukan amalannya, hanya karena Allah, tidak mengharapkan sanjungan maupun pujian manusia. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menyebabkan amalan dikatakan amalan yang salih, amalan tersebut harus dibangun di atas tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikhlas dalam melakukan amalan, tapi amalan tersebut tidak ada dasar dan tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukanlah amalan yang salih. Bahkan dia tidak mendapatkan pahala dari amalan yang dia lakukan. Dan bukan saja tidak mendapatkan pahala, bahkan dia mendapat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang dibangun di atas tuntunan kami, maka dia adalah amalan yang tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah. Dan dalam konteks riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd."
siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini apa yang bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Iya. Maka disyaratkan sebuah amalan menjadi amalan yang salih, dia harus dibangun di atas petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita beragama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Agama ini dibawa oleh seorang rasul. Wahyu yang diberikan kepada beliau. Ya. Dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau berucap dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan itu perlu diketahui bahwa agama ya bukan adat istiadat, bukan pula warisan leluhur dan nenek moyang, dan bukan pula inspirasi manusia, dan bukan pula menurut hemat saya, menurut baiknya, atau menurut prasangka saya. Tapi agama harus dibangun di atas tuntunan dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, min Allahir risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Ar-risalah, ya, misi agama atau peraturan agama itu datangnya dari Allah. Kewajiban Ar-Rasul hanya sekedar menyampaikan, dan kewajiban kita adalah tunduk dan menerima. Ya. Maka ini syarat yang kedua. Amalan salih dikatakan sebagai amalan yang salih apabila dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang ketiga, orang yang berbuat amalan salih ini harus orang yang mempunyai akidah yang benar. Harus orang yang mempunyai akidah yang benar, keyakinan yang benar, keyakinan yang dengannya amalannya diterima. Ya. Sebab kalau ada orang yang menyembah kuburan, sering datang berdoa ke kuburan, meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada selain Allah, maka orang yang seperti ini telah dianggap berbuat syirik akbar. Ya. Sebab dia berdoa beribadah kepada selain Allah, dan syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Menyebabkan amalannya tidak diterima. Karena Allah berfirman mengancam para nabi dan para rasul, jangan sampai ada yang jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau, andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Maka perbuatan kesyirikan menghancurkan amalan. Jadi andai kata ada orang yang berbuat kesyirikan itu tadi, dia melakukan salat dalam keadaan ikhlas, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, tapi dia adalah orang yang tidak berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, amalannya tidak akan diterima. Amalannya tidak akan diterima. Maka di sini sisi pentingnya ada tambahan syarat yang ketiga ini. Ya. Seorang yang beramal hendaknya ia berada di atas akidah yang benar, akidah yang menyebabkan amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiga syarat sebuah amalan dikatakan sebagai amalan yang salih. Siapa yang beramal dengan amalan yang salih, maka sungguh itu adalah keberuntungan yang sangat membahagiakannya. Maka sungguh itu adalah kebahagiaan bagi seorang hamba. Ya. Dan sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim digandengkan antara keimanan dan amalan salih. Sebab ini adalah dua hal yang saling terkait, saling berkaitan. Sebab dari keimanan yang kaitannya dengan amalan-amalan hati, ada dari bentuk amalan-amalan salih, amalan-amalan zahir yang membenarkannya. Ya, walaupun secara umum amalan-amalan itu juga, ya, kadang termasuk di dalamnya amalan hati, dan kadang termasuk di dalamnya amalan anggota tubuh. Iya. Dan ini dari bentuk amalan-amalan salih dan jumlahnya sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berbagai pujian dan keberuntungan bagi siapa yang beramal salih. Di antaranya Allah menjamin kebahagiaan.
Bagi siapa yang beramal dengan amalan salih disertai dengan keimanan. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih, dan dia adalah siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, menunjukkan bahwa dalam hal beramal tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Yang paling penting adalah siapa yang paling banyak amalannya, maka itu yang paling beruntung di sisi Allah. Siapa yang beramal dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, maka Allah firman, Allah menjamin sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan membalas untuknya pahala, sebaik-baik pahala untuk perbuatan yang mereka lakukan, untuk amalan yang mereka kerjakan. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'ti rabbahu mu'minan qad 'amila as-salihat fa ulaika lahum ad-darajatul ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada." Barang siapa yang menghadap kepada Rabbnya, sedang ia adalah orang yang telah berbuat amalan-amalan salih, maka untuknya berbagai derajat yang tinggi, surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ia kekal di dalamnya. Ia kekal di dalamnya. Dan ini dari bentuk keberuntungan yang didapatkan oleh orang-orang yang beramal salih. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal itu. Dan perhatikan surah Al-Asr ini, kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, andai kata manusia memperhatikan surah ini, maka ini telah mencukupi mereka. Sebab kandungan dari surah ini, siapa yang mencermatinya, siapa yang mengamalkannya, maka ini telah mencukupinya di dalam kehidupannya. Akan habis seluruh hidupnya, dan dia mungkin belum tentu bisa menerapkan seluruh apa yang dianjurkan di dalam surah ini. Ya. Karena itulah perhatikan dan cermati mana-mana yang indah yang terkandung di dalamnya. Ini 2 golongan dari 4 golongan yang tertera di dalam surah. 2 golongan berikutnya insyaallah taala kita akan terangkan setelah salat Isya. Untuk sementara kita cukupkan di sini dan kita sambung setelah melaksanakan salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.